Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, guys. Welcome back to our class for today. Today's topic, we are going to discuss about the next skill, which is problem with parallel structure. So what's the meaning of parallel structure? Parallel structure means that sama ya. Jadi grammar itu paralel itu artinya sama. Posisi grammar dalam sebuah kalimat, jika ada dua buah grammar dalam sebuah kalimat, itu harus sama posisinya. So as you can see in the explanation in your book, in good English, an attempt should be made to make the language as even and balanced as possible. This balance is called parallel structure. Ya, balance atau keseimbangan atau sama itu disebut dengan parallel structure. So you can achieve parallel structure by making the form of the words as similar as possible. Jadi bagaimana sih caranya membuat strukturnya itu paralel dalam sebuah kalimat? Ya, posisinya kalian harus memposisikan grammar atau kata yang sama dalam sebuah kalimat. So this is the following example ya. Dalam example ini yang pertama ini strukturnya tidak paralel ya. Jadi di sini dia bilang the following is an example of a sentence that is not parallel. This is example-nya, I like to sing and dancing. Ya. The problem in this sentence is not the expression to sing. The problem is not the word dancing. The expression to sing is correct by itself, and the word dancing is correct by itself. But kalau misalkan kita padukan dalam sebuah kalimat, maka strukturnya itu harus sama ya. Jadi pada dasarnya kalau dilihat dari kalimat ini ya, pada dasarnya grammarnya sama, grammarnya sudah benar, sudah ada subjek, sudah ada verbnya, subjek adalah I, kemudian verbnya adalah like, kemudian to sing ini juga dia tidak menjadi verb, kemudian dancing juga tidak menjadi verb jika dia sendiri-sendiri. Namun kalau dia dimasukkan atau digabungkan di dalam sebuah kalimat, maka posisinya harus sama. Jadi bisa saja kita ganti dengan seperti contohnya yang ini ya, I like to sing and to dance, kemudian atau bisa juga I like singing and dancing. Yang pertama ya, jadi yang perlu kalian perhatikan ya, yang di garis bawah inilah yang dimaksud dengan parallel structure ya. Jadi kalau yang pertama menggunakan to sing, yang kedua juga harus menggunakan kata to ditambah kata-kata pertama ya. Jadi to sing ini to ditambah kata-kata pertama, kemudian to dance ini to juga ditambah kata-kata pertama. Nah, sama dengan yang kedua. Kalau misalkan mau menggunakan verb ing, maka dua-duanya harus di verb ingkang. Tidak boleh kalau misalkan I like to sing and dancing. Itu harus paralel ya. Jadi harusnya I like singing and dancing. Inilah yang dimaksud dengan paralel ya. Jadi jika menggabungkan dua buah kata kerja di dalam sebuah kalimat dengan ada kata penghubung atau conjunction, maka posisi atau kata kerja sebelum dan setelah daripada conjunction itu harus sama. Dia harus menggunakan structure yang sama. Ya. Di sini ada beberapa skill terkait dengan parallel structure. Ya. Jadi yang pertama adalah gunakan parallel structure di kalimat yang menggunakan coordinate conjunction. Ya. Yang dimaksud dengan coordinate conjunction ini adalah kata-kata atau conjunction seperti and, but, so, for yang biasanya disingkat dengan fun boys ya. Di sini penjelasannya, the job of the coordinate conjunction is to join together equal expression ya. Jadi untuk coordinate conjunction ini tujuannya atau fungsinya adalah untuk menggabungkan dua buah expression yang equal ya, atau yang sama. Or in other word, what is in one side of this word must be parallel to what is on the other side. Jadi
kata sebelum conjunction dan setelah conjunction itu harus sama. This conjunction can join noun or verb or adjective or phrases or subordinate clause or main clause. They just must join together two of the same thing ya. Jadi untuk coordinate conjunction ini dia tidak hanya menghubungkan dua buah kalimat guys, tapi dia bisa menghubungkan kedua kata benda, kemudian menghubungkan kata kerja, kemudian menghubungkan kata sifat, frase, atau subordinate clause atau main clause ya. Ini beberapa contohnya ya. Nah, di sini kalau dia menggunakan atau menghubungkan kata kerja ya, ini contohnya. Here is the example of two nouns joined by a coordinate conjunction. I need to talk to the manager or the assistant manager. Yang menjadi nounnya di sini adalah the manager, kemudian the assistant manager. Itu yang menjadi nounnya. Jadi yang dihubungkan oleh coordinate conjunction di sini adalah nounnya. Yang mana nounnya adalah the manager and the assistant manager. Kemudian yang kedua, she is not a teacher but a lawyer. Yang conjunctionnya adalah but. Kemudian yang dihubungkan adalah nounnya, di mana nounnya di sini adalah a teacher and a lawyer. Kemudian selain itu coordinate conjunction juga dia bisa menghubungkan dua buah kata kerja. Ini contohnya. He only eats and sleeps when he takes a vacation. Ya, he only eats and sleeps when he takes a vacation. Jadi untuk coordinate conjunction ini ya, yang dimana dia menghubungkan kedua kata kerja di sini, maka jika dia menghubungkan kata kerja, posisinya di sini kalau misalkan kata kerjanya yang sebelum coordinate itu conjunction itu dia menggunakan s ya, ini kan eats ya, jadi verb 1 tambah s. Kemudian setelah itu ya kata kerjanya juga harus ada s-nya ya. Jadi nggak boleh kalau misalkan he only eats and sleep, nggak ada s-nya di sleep-nya, itu salah ya. Jadi yang dihubungkan oleh coordinate conjunction ini grammarnya harus sama ya, atau katanya harus sama gitu. Jadi kalau misalkan di sebelum coordinate conjunction ini adalah verb, maka setelah juga harus ada verb, nggak bisa verb dengan adjective ya gitu. Kemudian contoh yang lain seperti ini ya. We can stay home or go to the movies. Ya, jadi yang verb yang dihubungkan di sini adalah stay dengan go. Nah, kalian bisa lihat kenapa dia paralel di sini, karena stay di sini menggunakan kata kerja pertama, kemudian go juga dia menggunakan kata kerja pertama. Dia tidak ada penambahan apapun. Kemudian yang selanjutnya, coordinate conjunction ini dia juga bisa digunakan untuk menghubungkan dua buah adjektif atau kata sifat. Contohnya, my boss is sincere and nice. Jadi yang dimaksud dengan paralel di sini ya, paralelnya adalah sebelum n ini kan adjektif, maka setelah n ini harus adjektif juga. Nggak bisa kalau misalkan di sebelumnya n ini adalah kata kerja, kemudian setelahnya itu adalah kata sifat, itu salah ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya adalah adjektif, otomatis yang selanjutnya juga harus adjektif jika dihubungkan oleh conjunction ini. Contoh yang selanjutnya, class can be interesting or boring ya. Class can be interesting or boring. Kedua kalimat ini atau kalimat ini paralel, atau grammar dalam kalimat ini paralel, yang mana dia menghubungkan dua buah adjektif, yaitu interesting dengan boring. Kalau misalkan adjektifnya ini berakhiran dengan ing, maka harus coordinate conjunctionnya setelah itu harus juga berakhiran dengan ing ya. Tidak bisa kalau misalkan interested or bored or boring, misalkan interesting or bored, itu salah, harus dua-duanya menggunakan ing gitu. Kemudian coordinate conjunction ini juga dia bisa menghubungkan dua buah frase ya. Ingat ya, frase itu adalah kumpulan dua buah kata atau lebih yang tidak memiliki subjek dan kata kerja, namun dia memiliki arti. Di sini contohnya adalah the students are in the classroom and in front of the building. Are in the classroom and in front of the building. Yang menjadi frasenya di sini adalah in the classroom,
kemudian in front of the building. Nah, di sini dia kan menggunakan tempat ya, tempat. Jadi sebelum kata and ini atau conjunction and ini dia menggunakan tempat, maka setelahnya itu juga harus menggunakan tempat. Nah, berbeda kalau yang di yang terakhir ya, yang terakhir the checks will be ready not at noon but at 1. Dia kan waktu ya, waktu sebelumnya ini. Jadi dia menghubungkan frasa yang dihubungkan di sini adalah frasa waktu di mana at noon kemudian at 1 o'clock. Jadi intinya pembahasannya masih sama gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan paralel atau sama di sini. Yang selanjutnya coordinate conjunction ini dia juga bisa menghubungkan dua buah klausa. Nah, ini yang dua buah klausa ini yang biasanya kebanyakan yang salah ya. Karena klausa kan sudah berbentuk kalimat. Klausa itu terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. Biasanya yang menjadi salah di sini adalah penggunaan tensesnya. Ya, ingat ya yang dimaksud dengan paralel di sini jika kita berbicara tentang tenses adalah kalau dia menggunakan tenses present sebelum coordinate conjunction ini, maka setelah coordinate conjunction ini harus juga menggunakan kalimat ya, atau klausa setelah coordinate conjunction ini harus juga menggunakan tenses present gitu. Jadi kalau misalkan present harus dengan present kan banyak tenses present. Present perfect, present continuous, kemudian present future ya, simple present dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan dia menggunakan past berarti harus juga menggunakan tenses past di sini. Oke, ini contohnya ya. They are not interested in what you say or what you do. Yang dihubungkan di sini adalah klausanya, di mana klausanya adalah what you say and what you do. Ini kenapa dia benar atau kenapa dia paralel? Karena sama-sama menggunakan satu subjek dan menggunakan kata kerja pertama. Subjeknya adalah yang pertama adalah you, kemudian kata kerja pertamanya adalah say, kemudian setelah kata or ini dia juga menggunakan kata what, kemudian dia menggunakan subjek dan kata kerja pertama. Kata kerja pertamanya adalah do. Jadi dia paralel ya. Paralel intinya sama-sama kata kerja pertama, kemudian setelah or-nya itu dia juga menggunakan kata kerja pertama. Kemudian yang kedua, I'm here because I have to be and because I want to be. Jadi I have to be and I want to be. Yang dihubungkan di sini ya, clause yang dihubungkan adalah I have to be and I want to be. I have to be, I, kemudian have to, kemudian yang kedua adalah dia menggunakan want to, di mana have to dengan want to ini sama-sama adalah kata kerja pertama. Yang selanjutnya, my Brown likes to go home earlier, but his wife prefers to stay. Ini yang real tenses ya atau sentence. Mr. Brown likes. Jadi subjeknya adalah Mr. Brown, kemudian likes adalah kata kerja pertama ditambahkan dengan s. Kemudian untuk klausa yang kedua, ternyata dia juga menggunakan kata kerja pertama ditambahkan s. Jadi ini yang dimaksud dengan paralel. Kalau di klausa yang pertama dia menggunakan verb one ditambah s, maka di klausa yang kedua juga harus menggunakan verb one ditambahkan dengan s gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan paralel. Nah, di sini kalian bisa lihat di tabelnya bahwa jika ada coordinate conjunction seperti kata and, but, or, maka sebelumnya itu harus same structure dan setelahnya itu juga harus same structure. Walaupun dia terdiri dari 3 buah klausa ya, tapi harus sama-sama, harus strukturnya itu sama-sama. Jadi klausa yang pertama strukturnya sama, kemudian klausa yang kedua strukturnya sama, kemudian ada kata penghubung dan ada struktur yang kedua. Oke, let's just go to the exercise. Oke, number 1 ya. Ini yang number 1. Kenapa dia salah? She held jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Kenapa ini salah? Kalimatnya salah karena dia tidak paralel. Kalian bisa perhatikan yang dihubungkan di sini adalah noun ya. Noun yang dihubungkan di sini adalah a typist, a housekeeper. Harusnya ya yang di sini, yang setelahnya n ini adalah pekerjaan juga, bukan tempat. Di sini kan malah dia bilang in a restaurant.
dimana in a restaurant itu adalah sebuah tempat atau preposisi. Maka ini salah, dia tidak paralel. Harusnya mungkin orang yang kerja di restoran mungkin waitress, mungkin ini sudah paralel. Kalau misalkan in a restaurant itu diganti dengan a waitress atau another job like that ya. Jadi ini salah ya karena dia tidak paralel. Kemudian yang kedua, the report you are looking for could be in the file or on the desk. Ya. Kenapa dia correct? Ya, kenapa dia correct atau kenapa dia benar? Nah, yang dihubungkan di sini adalah dia menghubungkan dua buah noun ya, di mana nounnya ini dua-duanya menggunakan preposisi. Preposisinya yaitu in dengan on. Nah, jadi ini sudah benar dia karena yang sebelumnya adalah noun dan setelahnya itu juga adalah noun. Berbeda dengan yang di atas. Di atas kan ada in-nya, di mana seandainya misalkan di sebelumnya dia juga menggunakan in, and atau on, ini udah benar. Tapi karena dia menggunakan real job ya atau menggunakan real noun, maka ini salah gitu. Okay, so I make a conclusion about this skill that what we call as a parallel is same ya, same structure ya. Walaupun baik dia menghubungkan kalimat, dia menghubungkan klausa, adjective, dia menghubungkan noun, dia menghubungkan frase, itu strukturnya harus sama ya. Jadi kalau menghubungkan noun berarti dari yang dihubungkan itu harus noun dengan noun. Kemudian kalau misalkan dia menghubungkan tenses ya, maka yang sebelumnya kalau misalkan dia pakai present, dia menggunakan kata kerja pertama, maka yang selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja pertama. Okay, that's all my explanation, guys. I hope you can understand my explanation about this Quill 24. That's all. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.